bintang-bintang bagi penduduk bumi, saudara. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah kita rumah yang dipenuhi cahaya Al-Quran. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Wah, sampai di situ saudara, malaikat yang paling mulia, malaikat siapa? Malaikat siapa? Jibril, pemimpinnya para malaikat, saudara. Apa tugasnya malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril membawa wahyu, dan wahyu yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Insyaallah, malaikat Jibril bertugas membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Allah muliakan malaikat Jibril diantaranya karena sebab Al-Quran, saudara. Bahkan jawab yang kompak orang Sukabana, siapa yang nabi yang paling mulia? Orang kompak, siapa nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang paling mulia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Wahyu apa yang diturunkan kepada Nabi yang paling mulia? Yang diturunkan adalah Al-Quran, saudara. Wahyu yang paling mulia tentunya diturunkan kepada yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Makanya luar biasa kalau sudah bicara tentang Al-Quran, tidaklah ada Al-Quran di suatu waktu kecuali waktunya jadi mulia. Betul? Tidaklah Al-Quran berada di suatu masa kecuali masanya menjadi mulia. Betul? Tidaklah Al-Quran berada di suatu tempat kecuali tempatnya menjadi mulia. Betul? Tidaklah Al-Quran berada di satu orang kecuali orangnya menjadi mulia. Betul? Makanya saya ingatkan warga Sukabana, kalau anda mau mulia, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau anda mau berkah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau anda mau rahmat Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau anda mau bahagia dunia dan akhirat, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Makanya saya mau tanya warga Sukabana, jawab ya kompak, siap untuk dekat dengan Al-Quran? Siap istiqamah baca Al-Quran? Siap istiqamah mempelajari Al-Quran? Siap tanamkan cinta Quran dalam hati anak-anak kita? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Bahkan nggak sampai di situ, nggak sampai di situ. Al-Imam Al-Busiri di dalam Qasidah Burdahnya, beliau mengatakan ketiga pasal yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa kata Imam Busiri? Mahuribat qattu illa adamin harabin adal a'adi ilaiha mulqiyah salami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Sekali lagi, mahuribat qattu illa adamin harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyah salami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Saudara, Imam Busiri mengatakan, perhatikan baik-baik, mahuribat qattu illa ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas sanami. Tidaklah ayat-ayat Al-Quran ini huribat, ayatul Quran, tidaklah ayat-ayat Quran ini diperangi, atau kata Imam Al-Baijuri dalam syarahnya, huribat, dibantah, ditentang, diserang, illa ada min harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami,
kecuali orang yang akan menentang itu meskipun dia musuh bebuyutan akan berbalik tunduk memohon damai kepada Al-Quran. Saudara, ini nggak main-main. Imam Muslim mengatakan ini, saudara. Ini terbukti lintas sejarah yang namanya i'jazul Quran. Al-Quran itu bagian daripada mu'jizat, mu'jizatul khalidah, mu'jizat yang abadi. Setiap mu'jizat akan selesai pada masanya, kecuali Al-Quran adalah mu'jizat yang abadi, baru diangkat nanti menjelang hari kiamat. Tidak ada satupun yang menentang Al-Quran kecuali dia akan berbalik tunduk kepada Al-Quran. Saudara, kalau kita mau bahas tentang i'jaz lughawi, bagaimana i'jaznya Al-Quran, Al-Quran menundukkan orang-orang umat manusia. Kalau dari segi bahasa sudah terlalu banyak pembahasannya. Bahkan orang-orang jahiliyah pun ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian bisa datangkan coba satu surat aja. Datangkan, ditantang, nggak bisa, saudara. Secara bahasa pun mereka nggak mampu, saudara. Saya kasih contoh sederhana bagaimana para penentang Al-Quran akan dibuat tunduk dan berbalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh satu sederhana. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Shadaqallahul azim. Allah berfirman, saudara, ketika menceritakan tentang Fir'aun yang sombong, angkuh, mengaku Tuhan, berhadapan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika itu, saudara, Nabi Allah Musa sudah di ujung tanduk, depan laut, belakang musuh. Nabi Allah Musa saat itu bersama mustad'afin, banyak kelompok yang lemah yang menjadi pengikutnya Nabi Allah Musa, saudara. Tapi Fir'aun saat itu berada pada puncak kekuasaannya, dia berada pada puncak kekuatannya, dia berada pada puncak kejayaannya, pasukannya lengkap, kekuatannya lengkap, persenjataannya lengkap, dikejar Nabi Allah Musa. Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di luar dugaan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Allah Musa sudah terpojok depan laut, belakang pasukan Fir'aun, maju kena, mundur kena, maju mati tenggelam, mundur mati dihabisi musuh. Saudara, apa yang terjadi? Allah tunjukkan kekuasaannya, dibukakan itu laut, dibelah menjadi dua, dan akhirnya, saudara, pasukan Nabi Allah Musa menyeberang. Fir'aun mengikuti di belakang. Di tengah jalan, pasukan Fir'aun dengan segala kesombongannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas hikmah ini, saudara. Tapi yang menarik terkait ini,